Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masuk ke pembelajaran hari ketiga ya teman-teman. Semoga tetap semangat belajar Qur'annya, tetap disediain waktunya walaupun hanya sedikit belajar Al-Quran, sehingga ketika kita wafat nantinya Al-Quran itu bisa menjadi syafaat bagi kita. Dan Al-Quran itu mampu menolong kita ketika begitu banyak fitnah yang akan terjadi nantinya. Karena itu kita sering kali berdoa untuk dijauhi dari fitnah-fitnah yang ada di dunia ini. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wa mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kita berdoa itu dengan selalu dekat dengan Al-Quran. Oke, selamat belajar teman-teman sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Oke teman-teman, yang pertama yaitu masaluhumka. Humka itu hukumnya izhar syafawi teman-teman, karena mim mati bertemu huruf kaf. Izhar syafawi itu bacanya pendek, jadi nggak boleh dipanjangin, nggak boleh humka. Oke, langsung masaluhumka gitu. Oke, kemudian naro, ro itu mad iwad, jadi bacanya bukan naron kalau berhenti, tapi kalau mau bacanya lanjut boleh. Jadi kalau misalkan bacanya lanjut, مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله. Misal seperti itu teman-teman. Tapi kalau berhenti jadi naro gitu, hukumnya mad iwad. Kemudian falamma, ma-nya panjang karena mad jais munfasil. Kemudian adaat. Nah, aldo itu adalah mad wajib mutasil. Kemudian selanjutnya ada huruf at, itu hamas teman-teman. Jadi harus ada kedengaran s-nya sedikit. Adaat gitu. Oke, kita ulangi sekali lagi. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. Kemudian ayat ke-18-nya, Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Yaitu yang pertama ada hukum gunnah musyaddah, yaitu bagian sum. Jadi bacanya nggak boleh langsung ya teman, jangan summum, jadi agak ditahan. Summum, habis itu mum itu tanwin ketemu dengan huruf ba, dimana itu ada tanda mim kecil. Kemarin hukumnya adalah iklab itu adalah tanwin atau nun mati bertemu dengan huruf ba. Kemudian buk, bacanya itu buk, bukan buk atau bukan buka gitu teman-teman, jadi harus ada sisa buk. Kemudian mun'u itu adalah izhar halqi teman-teman, atau izhar saja ya. Tanwin bertemu dengan huruf ain. Kemudian umyun, nah itu mim mati bertemu dengan huruf ya, atau dimasukkan dalam hukum izhar syafawi, jadi bacanya juga pendek. Sedangkan yunfa itu ikfa hakiki itu bacanya panjang ya teman-teman. Kita ulangi lagi. Summum
يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Yang pertama yaitu yang harus benar-benar diperhatiin, zulumatu. Tuwa itu kalau misalkan tanwin ketemu dengan huruf waw, itu termasuk hukumnya idgham bi gunnah. Bagaimana cara bedain bacanya panjang dengan misalkan matobi waw? Jadi harus ada beda antara baca matobi waw sama idgham bi gunnah kalau huruf tanda bacanya dhammah. Gitu teman-teman ya. Karena ini dhammah tain, wa-nya itu harus katakan zulumatu gitu teman-teman. Itu jadi ini idgham hukumnya gitu. Yang dengar juga langsung tahu kalau itu hukumnya idgham. Sedangkan kalau matobi waw, misalkan ini matobi waw bukan hukum idgham. Jadi zulumatu gitu aja cuman teman. Kemudian barqa. Jadi huruf qaf itu kalau mati di akhir kalimat, di akhir bacaan, jadi bacaannya qalqalah kubroh, harus tebal teman-teman. Karena itu ro-nya juga mati, jadi kalau mau bacanya barqa. Jadi seolah-olah huruf ro itu tanda bacanya barek seperti itu. Tapi nggak terlalu kedengaran re ya teman-teman. Cuman untuk sekali lewat barqa gitu. Oke, kita coba ini maut. Hadaral maut itu panjang, hukumnya mad lain. Mad lain itu boleh 2, boleh 3, boleh 5 harakat. Oke, kita lanjut. Kita ulangi sekali lagi dulu. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Ayat 20. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. Oke, kita coba kupas ya teman-teman. Yaitu yang pertama bagian humma. Humma itu idgham mislain ya teman-teman. Atau ada sebagian orang nyebutnya idgham mimi, itu sama. Jadi bacanya panjang. Kemudian yang selanjutnya insyaallah paham ya teman-teman. Nah, bagian akhir syai'in qa. Inqa itu adalah ikhfa hakiki, bagian ikhfa ab'ad teman-teman. Ikhfa hakiki itu sebenarnya cara bacanya dibagi 3. Yaitu yang pertama ikhfa aqrab, kemudian ikhfa ausad, kemudian ikhfa ab'ad teman-teman. Yang paling tebal itu ikhfa ab'ad.
Hampir seperti nggak kedengaran huruf nun matinya, lebih kedengaran suara kayak huruf ang. Kita nyebut angka gitu. Cuman nggak terlalu seperti angka. Jadi cuman sekedar syai'in qadir gitu. Kita ulangi. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adaa lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah bisa ya untuk ayat ke-21-nya. Kita ulangi sekali lagi. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut ayat 22. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Insyaallah ayat 22 juga nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya teman-teman. Mungkin yang bagian pertama itu kalau misalkan teman-teman ada ketemu kayak bina'a ataupun ma'a, misal itu bukan tanda shad lam, misal kalau mau berhenti misalkan tanda qaf teman-teman ya. Kalau misalkan ketemu yang tanda kayak ini, bacanya itu bukan bina, bukan juga minas sama'i ma, bukan seperti itu teman-teman. Walaupun hukumnya mad wajib mutasil, tapi ketika dia ada tanda tanwin di atasnya, fathatain, maka bacanya a panjang. Jadi bina atau minas sama'i ma'a. Itu kalau waqaf ya teman-teman. Kita ulangi sekali lagi. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. Insyaallah ayat 23 sama 24 lancar ya teman-teman. Kita ulangi lagi ayat 23-nya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Kalau untuk ayat 24 itu mungkin yang benar-benar harus diperhatiin taf'alu, bagian taf, karena banyak sebagian orang, mohon maaf, itu nyebut fa itu masih pa pakai huruf p, sehingga kalau mati nyebutnya jadi pa illam taf'alu walan tab. Nah, itu nggak boleh teman-teman ya, karena huruf dasarnya itu fa. Penyebutan bahasa Indonesianya itu pakai huruf fa, fa. Jadi kalau sukun otomatis jadinya F. Jadi taf'alu walan taf, dirasain kalau ada angin keluar dari sela-sela gigi bagian depan, maka benar nyebut huruf fa-nya. Kita ulangi sekali lagi. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattaqun narallati waquduhan الناس والحجارة أعدت للكافرين. صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selesai pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Niatkan juga pembelajaran ini untuk bagian dari amal jariah orang tua teman-teman sekalian. Mungkin ada yang udah meninggal, ada yang masih diberikan kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga juga bisa mampu untuk menambah amal ibadah dari orang tua kita semua. Kami akhiri, saya Ruli Gusmanto, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.